Bu Pur. Assalamualaikum wahai orang yang di dapur. Ahlan wa sahlan. Alon. Ahlan wa sahlan. Alon. Lan sahlan. Alon. Sahlan, lan sahlan. Lan panggilan. Sopo. Ahlan wa sahlan. Iya. Ahlan wa. Maaf bukan muhrim. Maaf. Nah, saya apa? Ya, Bapak Polo. Sini. Ada apa Mbak Terasi? Coba diulang. Ono apa Mbak Terasi? Mulai kapan kamu berani sama aku? Mulai kapan? Ono apa toh Mbak? Kok manggil-manggil saya? Jangan kasih senyuman aku. Bukan waktunya, tahu? Lagian sekarang kamu rambut udah model kayak aku. Mau nyaingin dia? Kan tren 2007 Mbak. Aku tidak mau jawab kamu. Diam. Sekarang lagian kalau ada tamu, berilah itu senyuman yang manis. Coba kasih senyuman yang manis gimana? Itu bukan senyuman manis. Kuda nyengir tahu? Dul. Hei. Kamu. Hei, kamu. Sih, Saya bukan. Ya kamu. kagum dengan kecantikan saya kali. Atau karena merasakan masakan di sini terlalu enak, lezat. Itu semua saya yang masak. Oh. Kok kayak anjing menggonggong? Yang membuat kagum bukan karena kecantikan kamu, Oh ya? tapi lebih kepada kenapa kamu ngapain? Enggak apa-apa Mas ya. Kok molet-molet kayak orang mau beranak kamu jadi. Saya suka dengan kamu punya dandanan rambut. Ya. Biasanya kalau mahkota bersusun 3 itu namanya tiara. Iya. Kok kamu malah pakai sarang burung walet begini? Mas, artinya sampean menyembuhkan aku? Oh tidak. Penyembuhan adalah awal dari rasa cinta. Begini, Kenapa? saya mau ketemu sama pemilik kafe ini yang bernama Bapak Eko. Untuk saya ajak bicara soal joint business. You know joint business? Mas, Ya. sampean ngomong di sini begitu cara nggak apa-apa. Kalau sampean ngomong di pasar pakai begini-begini, lawan sama di sebelah itu bisa kayak begini, Mas. Gimana? Ngomong yang biasanya kenapa sih? Bicara soal ngomong dan gerak itu bagian dari setiap kebiasaan. Oleh karena itu, Mas, jadi jangan dibicarakan terus. Apa sih kamu? Ngomong biasa aja kenapa sih, Mas? Ini hak bicara setiap orang. Hak. Oke, hak. Duduk. Duduk. Hei, ngomong, Mas. Lanjut ngomong. Yang mau ngomong siapa? Aku bilang duduk. Oh iya, Mas. Sing waras ngalah, Mas ya. Saya cuma ngomong apa? Tolong bawa antar saya ke Pak Eko. Eko. Kebetulan Pak Eko itu lagi pergi ke luar angkasa. Kaget kan? Kalau soal bisnis, ngomong terus terang sama saya. Bahkan saya menanam saham di sini tuh 40%. Bicaramu ngelantur. Nanti bagaimana? Seorang pemilik saham yang nilainya sampai dengan 40%. Ya. Masih jadi koki kan kamu? Jangan salah pengertian, Mas. Saya di sini koki itu pengen merasakan bagaimana sih caranya orang bekerja. Oh, jadi bukan seperti anggapan orang kalau koki itu mesti orang nggak punya duit. Oh no, no, no. Pemilik saham. Pemilik saham 40%. Wih, right. Good. Oke, jadi saya bisa dibawa ke Pak Eko? Mas, wah, kentut sama dia.
Kentut nih. Nah, ini omongan yang tanpa didasari dengan aturan. Ntar mas, masakan lagi. Urusan sama orang gila. Mbak. Ada apa, Mbak? Misi ya, aku mau tanya. Saya pesen nasi goreng spesial dari kafe ini. Kok nggak sampai-sampai sih dari kemarin tuh loh pesennya? Pesennya kapan, Mbak? Dari kemarin. Berarti udah sehari lebih ya, Mbak? Makanya kok nggak sampai-sampai sampai orangnya ke sini. Iya, ini pasti kerjaannya Mbak Tesi, Mbak. Tesi siapa sih? Itu koki di pelayan sini, koki di kafe ini. Saya pelayannya. Pasti ini kerjaan Mbak Tesi kalau nggak nyampe-nyampe itu, Mbak. Mending Mbak langsung ke Mbak Tesi, Mbak. Yang mana orangnya? Di dapur sana, Mbak. Sana deket restroom. Sana, Situ? Mbak. Iya. Rasain, syukurin. Halo. Ya Mbak, ya. Yang namanya Tesi yang mana? Oh, ada di sini. Oh, sini. Sini. Oh, pasti ada yang salah kali, Mbak. Jadi ini toh yang namanya Tesi. Kenapa Mbak, cantik kan? Gini ya Om. Kok Om? Ya, Kok dipanggil Om? sekilas memang kamu kelihatan cantik. Iya. Tapi kalau seperti Mbak ini jeli sekali. Jadi mana ada cantik kok kamu pakai gasing di sini? Kenapa Mbak? Perlu Ini- apa ya saya bantu? Gini ya, saya ini pesen nasi goreng spesial kafe ini itu dari kemarin nggak sampai-sampai. Kan udah. Lah, Udah Mbak. Mana? Udah. Alah. Udah. loh, Coba tanyain ke ini pelayan di depan Mbak. saya tadi udah nanya ke sana. Dia bilang itu pasti kerjaannya Mbak Tesi apa Om Tesi ini katanya. Aduh, memang terlalu anak-anak itu, besok akan saya briefing Mbak. Mbak Nia ya? Mbak Nia Zulkarnain itu kan? Aku tahu Mbak ini yang pernah bintangi sinetron. Alah, sinetron. Sinetron bawang merah bawang putih kan? Loh, Alah, hujan lagi ya. Kamu main coba-cubit sana sini, ini apa sih? Yang namanya Mbak Nia ini punya apa namanya rumah produksi. Ya itu. Apa? production house. Namanya rumah produksinya Ale Production ya Mbak? Alenia. Alenia. Alenia itu berarti pasti dari dua ini Ya. Mbak ya, Ale dan Nia. Nia. Mbak, Ya. kalau boleh tahu ini Mbak, Alenia Production itu kan bikin film, Iya. Denias itu kan, Iya. itu kok tiba-tiba bisa bikin produk atau apa bikin Film. Denias itu tadi film itu, idenya Iya, gimana? Mbak? Mas Ale kan kita kebetulan bidangnya sama. Makanya kita bikin Alenia Productions. Nah terus dia kepikiran pengen bikin satu film, tapi cerita yang tidak hanya bisa laku untuk dijual Betul. dalam segi bisnisnya, tapi juga bisa bermanfaat isi ceritanya untuk orang banyak Oh, gitu. gitu, Mbak, ya. Makanya kepikiran apa ya yang kayaknya ceritanya belum pasaran lah, mungkin yang sekarang kan mungkin ABG terus hantu terus gitu kan, orang bosen juga Bener Pak, lama-lama. jangan asal-asalan ya, harus pakai MTQ Pak ya. MTQ ki apa? Akiu. Ya. Nah akhirnya bikin Denias karena dapat kisah nyata gitu. Oh gitu Mbak ya. Betul. Jadi itu sedikit banyaknya saya juga melihat ya kan, walaupun belum sempat nonton Mbak. Nah, nanti nonton ya. Pasti. Saya melihat banyak dibawa atau diusung budaya-budaya. Iya, Nah, itu ya. kebetulan kisah nyatanya memang tentang seorang anak yang berasal dari Papua. Jadi di situ menggambarkan perjuangan dia, semangat dia yang luar biasa dalam kondisi keterbatasan apapun, tapi dia tetap maju untuk bisa mendapatkan pendidikan yang lebih layak. Eksis untuk, sebagai anak bisa bangsa ya, sekolah, Mbak? gitu, supaya bisa sekolah. Bagus Pak, iya. Mbak, terus pernah saya dengar atau lewat satu informasi, ketika mengerjakan Denias, itu Mbak Nia sampai dibelain pernah nggak tidur 3 hari, Bukan nggak tidur. bahkan tidur tanpa Ya. atap,
Ya, Jadi itu. cuma beratapkan langit. Apa nggak takut kejatuhan awan gitu, Mbak? Makanya Daniasnya Senandung di Atas Awan judulnya. Oh iya. Salah ya. Oke Mbak. Mikir dikulum makan bubur. Assalamualaikum wahai orang yang di dapur. Ahlan wa sahlan. Alun. Ahlan wa sahlan. Alun. Lan sahlan. Alah. Sahlan. Lan panggilan. Ahlan wa sahlan. Iya. Ahlan wa. Maaf bukan muhrim. Maaf. Nah, saya apa? Ya Bapak Kuala. Ya Ibu Nia. Ya ampun. Gua getek lo. Ibu Nia masih ingat sama anak. Ibu Nia Kalau masih saya ingat dengar sama ngomongan, anak. kalau saya dengar ngomongannya ini saya nggak asing ini. Siapa sih? Kamu ngaku terus terang siapa kamu? Hah? Kamu siapa? Anak pengusaha. Pengusaha mau ngajak kerjasama sama Ibu Nia. Ini. Nih mau ngajak kerjasama Saripati Ketek Onta. Yang ini? Saripati Ketek Keledai. Mbak, kenal Mbak. Saya kalau dengar suaranya nggak asing. Kamu satpam kan? Apaan satpam? Anak pengusaha. Kamu satpamnya Mas Eko kan? Apaan? Yang berlaja kamu. Tuh, lihat kamu. Hah? Kamu dasar kamu. Pergi. Hah? Penipu ya? Penipu kamu ya? Hah? Ini satpam yang di depan. Nih. Kamu. Hei, aduh, hei. Itu loh. Kejar. Enak aja lo. Oh iya, Mbak. Menyambung pertanyaan saya tadi kan belum dijawab, Mbak Nia. Kok sampai 3 hari tidur tanpa atap, malah cuma beratapkan langit, Iya, ya kan? itu ceritanya gimana itu ceritanya? kita syuting di Danau Habema. Itu lokasinya itu kan danaunya indah sekali, tapi ya karena nggak ada hotel, nggak ada penginapan, jadi ya kita semua tendaan, gelaran ya 3 hari camping tidur di situ, semua dengan kru, semua dengan pemain. Main. Demi keberhasilan sebuah produksi itu, Mbak ya? Demi gambar yang bagus gitu, demi gambar yang indah. Nah sekarang saya mau tanya Mbak, ada nggak hambatan selama Mbak bikin film sama Mas Syahsalik? Iya, hambatannya pasti ada ya. Namanya kita suami istri tapi mengerjakan satu pekerjaan berbarengan gitu. Memang ya kadang-kadang Mas Ale maunya begini, saya nggak setuju. Kadang-kadang saya maunya gini, Mas Ale bilang oh nggak begitu. Cuma kita kembalikan kepada awalnya kita membangun Alenia ini gitu, visi misinya apa, tujuannya apa gitu. Jadi ya kita diskusikan lagi bersama ya. Alhamdulillah sih nggak sampai yang heboh. Kalau berantem kecil ya namanya kerja pasti ada. Itu salah satu hambatan Mbak ya. Iya. Sekarang saya mau nanya satu lagi Mbak ya, nggak apa-apa kan? Iya. Pengalaman yang paling terindah atau pengalaman yang paling mengesankan? Ayo, pasti ada kan? Pasti ada. Maksudnya pengalaman spesial gitu. Ya kalau pengalaman spesialnya pasti kalau kita kerja bersama-sama buat kita tiap hari spesial ya karena kita jadi lebih sering ketemu baik itu dalam pekerjaan ya kan. Cuma bedanya ya kalau lagi sudah ketemu berdua di rumah nggak ngomongin kerjaan lagi gitu. Tapi kalau lagi di pekerjaan ya benar-benar kita sebagai partner gitu loh. Jadi harus bisa bedain juga, misahin juga kalau di rumah suami istri ya. Kalau di kantor lebih kepada ya suami istri tapi yang berpartner gitu. Oh gitu Mbak ya. Oke, ada nggak rencana mungkin mau bikin produksi yang lain? Ada kan? lagi persiapan. Ya mungkin sekaligus mewadahi profesional seperti ini ya kan? Gitu tah. Ya kan? Oke Mbak, pelan-pelan ya jawabannya ini semua akan saya catat di catatan si. Terus Mbak, Apa meneh? pengalaman tadi itu Mbak. Pengalaman tak terlupakan ya itu Kak. Itu, Mbak, Ya, antara lain. kebersamaan kita jadi lebih dekat lagi gitu loh karena Oke. kita selalu sama-sama.